حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابة الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ محمد ثمن وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا ومشايخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة يدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأمداديتهم على هذه النية الشرف الصالح لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Radio Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Radio Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketahui olehmu bahwa martabat yang ketiga ini menafikan sekali-kali ia akan tadbir salam, ada ia di dalam hal ini, dan lagi pada martabat ini meninggalkan mereka itu akan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan akan minta sesuatu akan Allah ta'ala, karena ia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala perbuatan mereka itu. Maka ketika itu malu ia akan Allah ta'ala meminta sesuatu, karena telah ridha mereka itu akan barang yang didatangkan Allah kepadanya itu. Jadi martabat yang ketiga yang dimaksudkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah yang ketiga ini martabat yang paling tinggi daripada martabat yang kedua. Karena setiap ini sesuatu tadi diserahkannya perkara itu, pekerjaannya itu sekali-kali tidak ada di dalam hatinya kecewa, selalu ridha. Jadi cara bahasa orang itu, martabat yang ketiga ini termasuk martabat orang siddiqin. Jadi martabat ini yang paling tinggi adalah martabat yang ketiga. Jadi setiap sesuatu yang sudah diserahkan perkara itu kepada Allah, yang bahasa orang itu bulat-bulat sudah. Kalau yang bulat lonjong bulat lonjong, nah kali ini bulat bakarinah. Apapun yang terjadi ridha hatinya. Nah ini nang martabat
paling tinggi. Dan demikian lagi martabat yang kedua, yaitu menafikan ia akan tadbir, tetapi tiada menafikan ia akan meminta doa kepada Allah Ta'ala. Artinya kalau martabat yang kedua ini masih meminta kepada Allah dan meminta sesuatu hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kanak-kanak maka yaitu meminta ia sesuatu kepada ibunya. Itu contoh. Barangkali ia menangis karena meminta sesuatu hajatnya kepada ibunya. Itu bersalahan martabat yang ketiga tadi. Ada yang ketiga, maka yaitu seperti orang mati. Nah, jadi orang mati maka yaitu tiada punya ikhtiar dan tadbir kepada orang yang memandikan akan dia. Ada dia lagi ya. Besarah bulat sekali. Nah ini yang ketiga. Ada martabat yang kedua itu ibarat dicontohkan ya tadi kayak seperti kanak-kanak. Bila hendak menyusunya, hendak ninin Mas Ridainya menangis, nyar-nyar menangisnya. Jadi jawabannya ya hendak ninin uja. Nah, itu contoh orang yang kisah tawakal tadi. Nah, jadi ada dalam hatinya memohon kepada Allah agar diselamatkan, agar dapat rezeki. Nah itunya misalnya tadi perkara tadi sudah diserahkan kepada Allah. Setelah diserahkan kepada Allah rezeki apapun, tapi ini dalam hati mudah-mudahan aku hari ini rezeki banyak. Tapi kalau yang martabat yang ketiga ini itu seperti orang mati. Artinya diberi Allah kada ka urusannya. Pokoknya diserahkannya bulat-bulat deh kepada Allah. Jadi dicontohkan seperti orang mati, makanya itu tiada punya ikhtiar. Kada dia lagi hendak gitu, hendak minta ini, hendak ini hajatnya kada dia lagi dah. Langsung diserahkannya dan kada ada laginya tadbir kepada orang yang memandikan. Kata bang memikirkan saya pakai aku mandi dia kok. Nah itu mati tuh deh. Bagaimana aku ini? Amun kada dapat rezeki hari ini kayak apa aku? Nah itu ngaranya martabat di bawah. Ada ini kada ada lagi urusannya. Kada bajualan senang. Bajualan senang, samunyaan apa nang ditakdirkan Allah senang. Oh ini nang alih bener kurihing betantan jadi orang tak. Artinya bilang apa aja tak kurihing aja sih. Nah itu nang senang tadi. Caka ibarat dicontohkan itu ibarat orang tadi kiau disuruh orang bulik, di kiau pulang suruh orang bulik. Nah itu sama tuh posisinya. Artinya senang sih. Nah, cara kayak kita lah, ikia orang, kayak pian bulik aja, kayak Pak Mas Rida, sanggit Mas Rida lah. Ada gininya kisah sanang tadi Pak. Nah, jadi kada mengaluh ngapa-ngapa. Pokoknya apabila nang sudah ditakdirkan oleh Allah, gembira hatinya. Cuman nih tetap tawakal tadi. Besarah diri bulat-bulat. Cuman ya kada berhajat lagi nih. Kada berhajat. Hajatnya kepada Allah. Jadi hajatnya kepada Allah itu menyerahkan perkara itu sesuatu apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya bahasa orang tua sami'na wa ata'na. Sami'na mendengarkan, wa ata'na dan mentaati apa nang sudah ditakdirkan Allah, gembira hatinya, senang. Kada ada menyalahkan si A si B. Kita kadang lah setiap sesuatu ada yang menyalahkan sesuatu. Ikam pangjaan tadi jah habis ini nah itu. Nah, tapi kalau kita sudah serahkan perkara itu kepada Allah, ridha dengan ketentuan Allah. Nah ini yang tawakal yang paling tinggi gitu deh. Nah jadi kada berhajat kepada orang yang memandikan
dan memperbuat ia akan mayit itu betapa dikehendakinya, padahal tiada mayit itu mempunyai ikhtiar dan mempunyai tadbir sekali-kali. Dan bersalahan martabat yang pertama, maka yaitu mengisbatkan, mensabitkan orang yang tawakal itu akan tadbir dan ikhtiar dan usaha. Nah ini yang pertama pada tawakalnya itu, yakni tawakalnya itu hasil dengan diusahainya dan dipikirnya. Nah, jadi tawakal juga sidin, cuma hasilnya dengan ikhtiar, usaha, pikiran dan tadbir dan bicaranya. Ketahui olehmu bahwasanya tiada disyaratkan bagi orang yang tawakal itu meninggalkan akan usaha dan meninggalkan akan berobat, karena amal orang yang tawakal itu terbahagi atas 4 bahagian. Jadi orang tawakal ini dibagi dalam 4 bahagian. Pertama, menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Itu pertama. Jadi tawakal ini dibagi atas 4 bahagian. Pertama, menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Itu pertama. Yang kedua, memeliharakan akan manfaat yang telah ada kepadanya. Yang ketiga, menolakkan mudarat yang lagi akan datang. Menolakkan mudarat yang lagi akan datang. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, menolakkan mudarat yang telah ada kepadanya. Nah itu posisinya tadi. Jadi 4 macam. Pertama, menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Yang kedua, melahirkan akan manfaat yang telah ada kepadanya. Yang ketiga, menolakkan mudarat yang lagi akan datang. Keempat, menolakkan mudarat yang telah ada kepadanya. Ada tadi yang di belakang, ini yang ada sudah ditolaknya dengan mudarat tadi. Adapun misal yang pertama itu terbahagi atas 3 bahagian. Nah, jadi yang pertama itu dibagi lagi atas 3 bahagian. Jadi yang pertama apa? Nah, jadi yang pertama tadi itu adalah menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Ini mencari hasil manfaat, cuman di dalam dirinya ada dia. Itu yang pertama. Nah, yang pertama ini dibagi pulang kepada 3 bahagian. Bermula bagi yang pertama, tiada dapat pada adat sekali-kali menghasilkan akan manfaat itu, melainkan dengan diusahai akan dia. Seperti ia hendak makan suatu makanan yang tertaruh pada hadapannya, maka tiada daripada mencapai akan dia dengan tangannya, karena memasukkan ke dalam mulutnya itu. Nah ini pahamannya, artinya sifat yang pertama tadi yang pada adatnya sekali-kali menghasilkan akan manfaat, artinya harus pakai usaha. Ya dicontohkan seperti makanan sudah siap hidang. Jadi kalau makanan ini mencongkong, nasi sop, ayam panggang, roti macam-macam, nasi kuning, lontong ya kalau masih ada lah. Nah ada di hadapan tadi. Itu harus apa? Diusahai. Diusahai lawan apa? Lawan tangan. Maukah diganakan aja makan aja. Awalah, ada kawat. Nah itu ngarannya diusahai. Lawan kita makan dengan tangan. Nah
karena hendak memasukkan ke mulut posisinya. Nah, jadi yang pertama, bagian pertama tiada dapat pada adat sekali-kali menghasilkan akan manfaat itu melainkan dengan diusahakan. Artinya adatnya pun kada pas. Nah, jadi harus ada usahanya tadi. Nah, jadinya menghasilkan usaha tadi ya seperti contohnya makan sesuatu makanan ditaruh di hadapannya. Nah, nasi sepapa. Karena kawainya makan kecuali dengan usaha tangannya tadi hendak membuat ke mulut. Nah, itu contohnya. Jadi ada yang diusahai, ya, diusahai nih, kalau makan ke mulut. Nah, itu semacam. Dan demikian lagi seorang yang hendak beranak, tiada pada adat itu daripada menjima akan istrinya. Nah, jadi di sini dan demikian lagi seseorang yang hendak beranak, artinya kulihan anak, tak dapat tiada pada adat itu daripada menjima akan istrinya. Nah, itu contoh. Contoh yang kedua. Nah, jadi posisinya nih. Dan demikian lagi seseorang yang hendak beranak tak dapat tiada pada adatnya pada adatnya itu dahulu orang nah hendak punya anak, maksudnya orang nih hendak punya anak, adatnya itu ngapa hula menjima akan istrinya, itu adat. Maulah kita meninggalkan itu. Nah, cuman ada aja nang artinya Allah kuasa, ada aja nang kada berjimak-jimakan. Cuman pada adatnya di kita di sini adalah menjimak istrinya. Artinya amun misalnya lah orang itu kawin kada kawin misalnya tak ada betianan, ada tuh nah hantunya itu nang menjimak pada. Nah, itu kan pada adat. Nah, pada adat. Tuh contoh tadi. Contoh tawakal yang pertama, bahagian yang pertama. Nah, jadi tawakal pertama, bagian pertama. Pertama tadi menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Nah, jadi nang menghasilkan manfaat yang tiada ada kepadanya itu terbahagi kepada 4 belang. Nah, jadi yang pertamanya itu atas tiga bahagi tadi. Bahagi yang pertama tiada dapat pada adat sekali-kali menghasilkan akan manfaat itu melainkan dengan diusahai. Nah, jadi contohnya yang diusahai seperti ini tadi pulang. Yang kedua, seorang yang hendak punya anak, beranaknya tak dapat tiada pada adat itu daripada menjima akan istrinya. Artinya maulah dulu masih tidak. Maulah langsung punya anak keluar. Ada kawa, artinya ada dulu maulah. Nah, itu contohnya tadi. Contoh yang diusahai. Nah, itu bahasanya. Karena bingung memahami kitab. Ya, apa aja yang diusahai? Artinya yang diusaha itu seperti itu contohnya. Dan demikian lagi orang yang hendak berbondong-bondong. Nah, artinya orang ini hendak bertanam ulihan nang benih banyak. Tak dapat ia daripada menanam akan benih pada tanah yang baik, maka mengusahai ia akan sekalian yang tersebut ini tiada menafikan akan tawakal. Artinya itu tetap aja tawakal ngarannya, tapi sudah usaha.
Nah, artinya begini, ini kan salah paham pula. Orang yang berusaha itu tadi, ini tetap diusahai. Ini hendak dapat benih, tetap bertanam. Nah, itu dengan usaha. Tapi sudah usaha itu ditanamnya, hanya ini menyerahkan. Ada kadedenya benih tadi. Nah, sama tadi makan tadi amun inya kada disuapi lawan tangan kamulut kada kawa. Nah, tapi begitu inya makan lawan mulut tadi sudah perkara ini diserahkan kepada Allah. Artinya nya hendak kanyang timbal, hendak laparnya itu urusan Allah pulang benda. Nah itu tadi. Ada pun nang anak tadi sama, inya lawan bini, nah, dijimak dulu, betumpang dulu mas Rida. Sudah betumpang, kada tahu lagi itu anak ada kah. Nah itu posisi tawakal dengan diusahai. Nah berusaha dulu. Artinya kalau kada sama leading tadi. Leading itu diusahai dulu, buka kerannya. Nah, amon jer sampian, ayo aja, mana ada banyu hari ini? Ada, nya kada dibuka leading tadi. Adalah banyunya ada depan, nah itu dengan usaha ngarannya. Nah, jadi tawakal juga sih tadi. Cuma tawakalnya setelah membuka. Imbah dibuka sama tadi hendak usian anak setelah ditumpang dulu lagi bini betumpang jimak dulu sudah jimaknya dulu lagi bini tadi hendak punya anak hanyar ini sarahkan udah dapat anak. Nah begitu kada dapat anak itu pang sudah ketentuan Allah. Nah jadi kada lagi nang sangit apa. Karena kabelinya sudah itu nang digawi dengan diusahai. Bila sudah itu ternyata punya anak, alhamdulillah. Ternyata kada, sabar lah. Nah itu dengan diusahai. Supaya paham ngalih belik. Artinya menanam pun kayak itu juga hendak punya benih. Nah, hendak bebenih, tanam dahulu. Sudah ditanam, yalah. Berbuah kada berbuah disarhakan. Namun kada sing tanaman aja dia kamu ada benih ya kada ada maulah timbul benih. Kada mau timbulnya ini nang dengan diusahai. Nah, maka mengusahakan sekalian yang tersebut ini tiada menafikan akan tawakal. Artinya kada ada meninggalkan tawakal itu ada. Tetap ngarannya tawakal. Tetapi dengan dua syarat. Dua syarat. Pertama, hendaklah engkau ketahui bahwa tangan dan makanan dan jimat dan menanam benih itu tiada sekali-kali memberi bekas kepada yang demikian itu. Ada membekas kalau di ilmu tauhidnya. Tidak ada membekas ini tak. Artinya itu pun kade sidin gitu kade nang betanam neta. Nah kena memaham salah ini begitu guru aja baik parayana itu salah ya. Ini nang posisi bisa tawakalnya tadi. Nah kalau dalam hati kita tadi hendaklah engkau ketahui bahwa tangan dan makanan ya, supaya paham ini nasi ini ayam ini itik apa semuanya. Nah, hendak kita makan lah. Nah usahanya kita japai lawan tangan, kita buat kemontong. Nah inilah makan minum apa semuanya dibuat kemontong tadi. Nah itu dengan diusahai. Nah tapi diusahai itu tadi sekali-kali itu kada memberi bekas. Maksudnya kita ketika makan kanyang parut, bukan kita makan ini nang menganyangkan parut.
nang menganyangakan parot ini Allah, nang malaparakan Allah, menganyangakan Allah. Nah, jadi ininya kada memberi bekas. Nah, ini bulik dia. Artinya supaya paham ini. Memang ininya tadi kita usaha makan dulu, makan. Lalu begitu kenyang, terima kasih ya Allah, Engkau menganyangakan aku. Itulah sama kayak orang bertoko. Begitu sudah dibukanya toko tadi, kalau inya dapat rezeki yang banyak. Begitu dapat rezeki yang banyak, rezeki itu pemberian Allah, bukan inya buka sungsong, bukannya lawas. Itu kada memberi bekas. Hanya nang memberi bekas pemberian rezeki itu Allah. Hanya nang menganyangakan Allah. Nah ini yang posisinya sahih tauhidnya. Adalah sama tadi kan, anak, makanan, jima, menanam, benih itu kada memberi bekas. Jadi nama memberi bekas maulah anak itu Allah. Inya tadi melaksanakan izin itu jima, menanam benih, ya. Nah, jadi posisinya kita sarahkan bahwa itu kita kadada memberi bakas di dalam makan apapun tadi. Jadi sekali-kali tiada memberi bakas kepada yang demikian itu, dan hanya sesungguhnya yang memberi bakas akan yang demikian itu semata-mata daripada kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekuasaan Allah. Inya ada bisian anak, kekuasaan Allah. Cuman inya dengan mau usaha itu dulu. Mau usaha ini jimak lawan bininya dulu. Nah, ada pun orang nang jimak lawan bininya diusahainya, tapi kada dia punya anak. Nah, itulah. Artinya apa? Kada dianukan Allah berenak. Nah, itu kan kekuasaan Allah. Nah, ya kekuasaan kita nyata ada berenak itu. Yalah, tapi kekuasaan Allah, oh kada punya anak. Nah, cirinya ada punya anak. Itu deh semata-mata posisinya itu deh. Nah, jadi posisi yang tawakal tadi syarat pertama, hendaklah engkau ketahui bahwa tangan kita, makanan dan jima dan menanam benih itu tiada sekali-kali memberi bakas kepada yang demikian itu. Nah, ada memberi bakas kayak benihnya kelihan. Dan hanya sesungguhnya yang memberi bakas akan yang demikian itu semata-mata daripada kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang posisinya yang pertama. Yang kedua, bahwa jangan engkau berpegang di dalam hatimu kepada sesuatu yang tersebut itu, dan hanya sesungguhnya semata-mata di dalam hatimu itu berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan akan yang demikian itu. Nah, jadi sesuatu yang sudah kita pegang bahwa itulah yang dijadikan oleh Allah. Nah, jadi apapun yang terjadi, maka inya mengatakan bahwa itulah yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya inya itu dapat anak kah, dapat benih ya, kalau makan apa, nah itu sudah Allah nang menjadikan. Nah, ini posisinya masih dengan syarat tawakal tadi, ya. Nah, kemudian bagian yang keduanya pulang. Nah, Inggris itu kalau masih ridai kita. Nah, ada kawai pulang separapat sudah jam 9. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita barataan. Mudah-mudahan yang mana sakit
diangkat oleh Allah penyakitnya. Banyak orang yang sangat garing jelah. Nah, Allahumma shfi mardana shifaan ajilan mubarakan bih. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Mudah-mudahan kita berataan sihat wal afiyah, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.